sini akan menjelaskan tentang masa prenatal. Apa itu masa prenatal? Masa prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang bayi. Nah, di masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan atau sekitar 280 hari. Kemudian di sini juga disebutkan menurut Herlock ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan pada masa prenatal, yaitu yang pertama adalah gizi ibu. Jadi gizi ibu ini sangat mempengaruhi perkembangan janin si ibu hamil ini. Karena apa? Ketika si ibu ini kekurangan gizi, maka si bayi juga tidak akan berkembang dengan baik. Di sini gizi-gizi yang sangat dianjurkan untuk perkembangan si ibu atau si janin ini adalah meliputi protein, lemak, karbohidrat. Kemudian adalah kekurangan vitamin. Nah, jadi kekurangan vitamin ini juga menjadi hal yang mempengaruhi janin ini tidak berkembang dengan baik. Dan vitamin yang sangat dianjurkan pada ibu hamil ini adalah vitamin C. Kemudian yang ketiga ada kesehatan ibu. Kesehatan ibu ini juga menjadi salah satu penyebab. Karena apa? Ketika si ibu ini dalam keadaan tidak sehat, ini juga akan mempengaruhi si janin tersebut. Si janin ini akan mengalami kesakitan atau hal-hal yang tidak diinginkan bayinya, seperti itu. Nah, jadi selain pengertian yang sudah saya paparkan tadi, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa prenatal. Ini faktor-faktor menurut Van de Kar dan Leher. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa prenatal, yaitu yang pertama mengurangi debu dan polutan pada ibu hamil. Nah, jadi di sini faktor yang pertama itu si ibu ini harus menghindari debu atau polusi karena tidak baik untuk si janin. Kemudian yang kedua adalah menghindari produk yang mengandung racun. Biasanya produk-produk yang mengandung racun ini ditemukan pada bahan-bahan kosmetik. Salah satu contohnya itu adalah bahan yang mengandung merkuri. Nah, jadi produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri ini sangat tidak dianjurkan pada ibu hamil karena akan merusak si janin tersebut. Kemudian yang ketiga ada menghindari kebisingan. Nah, salah satu contoh menghindari kebisingan ini adalah menghindari musik-musik rock karena ketika si ibu dalam ruang lingkup musik rock ini, si janin akan merasa tertekan seperti itu. Jadi harus dihindari oleh si ibu. Kemudian yang keempat adalah menghindari temperatur yang ekstrim. Nah, jadi maksudnya di sini adalah si ibu ini harus berada pada suhu normal, tidak boleh kepanasan dan juga tidak boleh merasakan kedinginan. Tahapan perkembangan prenatal. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tahapan prenatal. Perkembangan prenatal yang pertama adalah tahapan germinal, yang kedua adalah tahapan embryoik, yang ketiga adalah tahapan metabolik. Yang pertama adalah tahapan germinal. Tahapan germinal ini terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim dan menjadi masa kehamilan. Dalam waktu 72 jam setelah pembuahan, zigot akan membelah diri menjadi 16, 32, dan sehari kemudian menjadi 64 sel. Pembelahan tersebut akan bertambah setiap harinya sampai mencapai 800 juta atau lebih sel khusus untuk membentuk tubuh manusia. Pada hari ketiga atau hari keempat, bentuk sel yang semula kumpulan sel yang berbentuk bola berubah menjadi bulatan yang berisi cairan dan disebut blastosista. Di dalam blastosista tersebut ada 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah ektoderma, yang kedua mesoderma, yang ketiga adalah endoderma. Lapisan pertama adalah ektoderma atau lapisan atas, lapisan paling luar pada kulit seperti kuku, rambut, gigi, panca indera, dan juga lain-lain. Yang kedua adalah mesoderma. Mesoderma ini adalah lapisan tengah, membangun dan mendiferensikan menjadi lapisan kulit dalam, otot tulang, dan sistem pembuangan. Yang ketiga adalah endoderma atau lapisan paling bawah, menjadi sistem pencernaan seperti hati, pankreas, kelenjar ludah, dan pernapasan. Yang kedua
berkembang saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya dan mengakibatkan kecacatan di tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga ini adalah tahapan fetal. Tahapan atau kehamilan dimulai dari usia 8 minggu sampai tahapan kelahiran. Pada masa ini, janin sudah mulai aktif menggerakkan anggota tubuhnya, sudah bisa mendengar juga dan juga sudah dikenali jenis kelaminnya. Perkembangan manusia menurut Al-Quran. Fase perkembangan janin menurut Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan tentang perkembangan dan reproduksi manusia, namun tidak menjelaskan tentang bagaimana asal-usul kejadian manusia secara rinci, melainkan hanya menjelaskan tentang prinsip-prinsipnya dan tahapannya saja. Beberapa tahapan dalam fase ini menurut Al-Quran yaitu ada fase tanah, fase nutfah, fase alaqah, fase mudghah, fase tulang dan daging, dan fase makhluk dalam bentuk lain. Fase tanah di sini yaitu Allah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah, termasuk kita yang berasal dari air mani atau sperma. Penciptaan dari tanah ini tidak berarti bahwa manusia itu dibentuk dari tanah atau seperti orang yang membuat kerajinan dari tanah, bukan seperti itu. Melainkan penciptaan ini bersifat simbolik, yaitu saripati yang membentuk tumbuhan atau binatang yang kemudian menjadi bahan makanan bagi manusia. Hasil penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa sebenarnya air mani pun berasal dari tanah setelah melalui beberapa proses perkembangan. Makanan yang merupakan hasil bumi dan dikonsumsi oleh manusia melalui alat pencernaannya berubah menjadi cairan yang bercampur dengan darah yang menyalurkan bahan-bahan hidup dan vitamin serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ke seluruh anggota tubuhnya. Selanjutnya yaitu fase nutfah. Fase nutfah di sini terdiri atas huruf nun, ta, dan fa. Nah, sehingga muncul kata an-natfah yang berarti mutiara dan an-nutfah yang berarti air jernih atau air mani atau disebut juga dengan sperma. Nah, air mani tersebut yang menjadi darah berasal dari makanan seorang ayah, yang makanan tersebut bersumber dari tanah. Selanjutnya yaitu fase alaqah. Fase alaqah ini terdiri atas huruf ain, lam, dan qaf, yang bermakna tergantung, menempel, dan berdempet. Muhammad Quraisy Shihab menyebutkan bahwa ulama zaman dahulu mengartikan kata alaqah sebagai segumpal darah, sedangkan para embriolog itu menamainya yaitu mengatakan bahwa itu adalah sebagai sesuatu yang bergantung atau berdempetan di dinding rahim. Selanjutnya yaitu fase mudghah. Fase mudghah ini terdiri atas huruf mim, dal, dan ghain yang mempunyai arti mengunyah atau sesuatu yang dapat dikunyah. Dalam fase ini yaitu terciptalah sebuah janin. Jadi fase alaqah ini yaitu terbentuknya sebuah janin. Selanjutnya yaitu fase tulang dan daging.
yang biasa disebut dengan kisah al-idham bilahan, yang mempunyai arti membungkus tulang dengan daging atau otot. Nah, setelah proses fase mudghah tadi, itu Allah membentuk dan merancangnya menjadi bentuk yang memiliki kepala, 2 tangan, 2 kaki, serta mempunyai otot, tulang, dan sarafnya. Yang kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging dan menutupi seluruh tubuhnya. Jadi pada fase tulang dan daging ini, janin tersebut sudah membentuk seorang bayi yang sempurna. Selanjutnya yaitu fase penciptaan makhluk dalam bentuk lain. Nah, dalam fase ini Allah menciptakan makhluk dalam berbentuk lain, yaitu Allah meniupkan ruh pada janin tersebut, pada bayi tersebut, sehingga bayi tersebut sudah menjadi makhluk yang berbeda dengan yang lain. Peran periode prenatal bagi perkembangan manusia. Pembuahan ovum oleh spermatozoa dianggap sebagai salah satu masa yang sangat penting dan dapat menentukan perkembangan manusia pada periode-periode selanjutnya. Elizabeth Harlock menyebutkan ada 4 kondisi penting yang terjadi pada masa pembuahan, dan hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan manusia di masa yang akan datang. Yang pertama adalah penentuan sifat bawaan. Di setiap sel benih terdapat 23 pasangan kromosom. Di dalam kromosom terdapat gen, dan gen inilah yang menentukan sifat bawaan setiap manusia. Nah, setiap benih mendapat kombinasi kromosom yang berbeda-beda dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, sifat bawaan adalah masalah yang sifatnya kebetulan. Nah, sifat bawaan menentukan sejauh mana manusia dapat berkembang. Jadi, jika manusia pasca lahir memiliki kondisi yang menguntungkan dan memiliki keinginan yang kuat, maka ia akan dapat memaksimalkan sifat fisik maupun mental yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Yang kedua adalah penentuan jenis kelamin. Jadi ovum itu mengandung kromosom X, sedangkan spermatozoa mengandung kromosom X dan Y. Jadi, jika ovum dibuahi oleh spermatozoa yang berkromosom X akan menghasilkan kombinasi XX, maka akan menghasilkan keturunan perempuan. Sedangkan apabila ovum dibuahi oleh spermatozoa yang berkromosom Y, maka akan menghasilkan kombinasi XY. Maka dari itu akan menghasilkan keturunan laki-laki. Jenis kelamin merupakan suatu hal yang penting yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia selama hidupnya. Di antaranya, setiap manusia dituntut untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan jenis kelaminnya. Jika tidak berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya, maka ia akan dikucilkan atau mendapatkan kritik sosial. Pengaruh jenis kelamin yang lainnya adalah terhadap sikap orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jadi, antara anak laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang tua. Yang ketiga adalah penentuan jumlah anak. Pada umumnya di setiap kelahiran memang melahirkan satu anak, tapi sering juga terjadi kelahiran kembar. Jadi kelahiran kembar identik terjadi apabila ovum yang telah dibuahi membelah menjadi 2 bagian atau lebih. Sedangkan kembar non-identik terjadi apabila 2 ovum atau lebih dibuahi oleh spermatozoa yang berlainan. Tentunya setelah kelahiran, anak tunggal atau anak kembar memiliki perlakuan yang berbeda dari kedua orang tuanya. Jika anak tunggal, maka ia akan mendapat perhatian sepenuhnya dari kedua orang tuanya. Sedangkan anak kembar, maka perhatiannya akan terbagi. Anak kelahiran kembar juga mengalami tekanan bahwa mereka itu harus sama, sehingga kesempatan mereka untuk menunjukkan individualisme mereka terabaikan. Yang keempat adalah penentuan posisi urutan anak. Jadi, posisi anak dalam urutan-urutan saudaranya juga ditentukan pada saat masa prenatal ini. Dan pada umumnya, orang tua memiliki sikap, perlakuan, dan memberikan peranan yang spesifik pada anak tunggal, anak tertua, anak tengah, atau anak bungsu. Sehingga hal ini mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku anak. Jadi, perlakuan orang tua tersebut
menjadi faktor yang mendasar dalam pembentukan kepribadian anak dan juga pola perilaku.